Tangan dong. Kecepatan tangan. Iya. Lihat nih. Tutup. Ada ya? Ya. Hilang. Loh, kok hilang sih? Hilang. Ini. Ada lagi. Ini. Kalau gue taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kopi hitam semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita buat konten lagi ya. Temanya mungkin apa kira-kira ini? Surat merah kayak X. Ya. Oke lah, kalau menyaksikan, sebelum menyaksikan jangan lupa subscribe, like, dan komentar channel kita. Semoga agar bisa membuat kita semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan sebelumnya kita ngopi dulu. Itu yang penting ya kan. Jangan Kopi lupa ngopi. Komandan awak lain sendiri lah sama gendalnya. Bang Nujul beda sendiri kelasnya. Komandan awak. Suhu ya kan. Ini namanya rangkap jabatan. Baru megang ini mak lain nih awak tengok ini kan ini yang kacau nih bahaya nih. Jadi gimana nih? Menurut Pak Deru lah. Apa yang semuanya ini? Surat merah itu sepengetahuan Mas Derunya sampai di mana gitu tentang adanya sulap merah ini? Yang Gimana sih sebab terjangnya? yang viral ini yang katanya Pakai datang merah yang merah katanya dengar-dengarnya apa namanya Pak Adis? Dia nggak kurang senang gitu istilahnya sama sulap dukun. Apa benar gitu? Menurut setuju dia. Mas Deru, sepengetahuan Mas Deru gimana? Pengetahuan saya sih sebenarnya itu sebenarnya konten yang mendidik juga Iya. untuk supaya masyarakat Indonesia itu supaya nggak terkecoh dengan praktek-praktek dukungan yang nggak jelas itu memang. Dan juga menurut agama juga kita kalau Islam kan di Islam kan Jelas bertentangan lah. pastinya secara budaya mungkin ada sedikit yang masuk situ, cuman secara agama pastinya kita bisa dibilang syirik gitu atau musyrik gitu kan hukumnya. Nggak ada sulap merah. Tahu-tahu sedikit juga, tahu-tahu. Nggak, maksudnya terbelakang dia itu saudara abang belum tahu. Sulap Apa yang- merah nggak tahu. Berarti sulap juga kan? Dia sebenarnya itu pesulap. Dia ada apa namanya? Ada ijazah S3-nya kalau di pesulap. Itu sulapnya. Dokter lah. Ada sekolahnya juga berarti. Hipnotis di sekolahnya itu dia udah S3 ibaratnya. Iya. Dia itu bagus. Dia itu sebenarnya di konten-konten itu kalau kita yang orang viral-viral itu bukan dia jelek, dia itu bagus karena dia itu mengungkapkan semua praktek-praktek perdukunan yang alternatif pakai cara sulap dan dia membongkar itu semua. Banyak penipuan lah di sini Penipuan mungkin. situ dengan cara sulap dengan Yang katanya ada ilmu bisa membakar, bisa bergerak sendiri. Itu sebenarnya kan Padahal trik. semua padahal Ada trik. Tapi ada. kira-kira kira-kira yang setahu beliau pesulap merah itu kan tadi katanya mungkin beliau melihat ini ada unsur trik kan gitu. Apakah ini apa namanya bukan tentang syirik tadi kita apakan pinggirkan sebentar ya kan. Apa tidak ada gitu memang yang ahli supranatural yang memang benar-benar gitu atau dia memang membongkar yang cuman yang dia rasa itu cuman memang pakai trik itu aja dibongkarnya atau semua perdukunan mau bongkar? itulah di konten dia hari itu pernah salah satu konten tuh kan dibilang dia ada bukan di konten dia diwawancarai di talk show lah. di talk show dia menyebutkan pesulap dari luar negeri panggil seluruh dukun-dukun atau dukun santet semua di seluruh dunia sini datang pada saya buktikan kalau itu memang
nyata katanya. Kalau itu memang bisa berhasil, trik-trik sulap tanpa trik gitu. Tanpa ada bantuan. Bantuan ini misal apa? Apakah misalnya pernah kita dengar David Copperfield ya teman-teman ya, yang dipotong badannya jadi dua, yang satu dibawa geser ke sana, yang satu badannya geser kemari. Nah itu kira-kira kalau menurut ini Itu trik kamera dia. itu trik kamera. Walaupun nonton dari dekat nampak begitu kamera itu. Dia trik kamera kalau dari Itu semua ada triknya. Nggak mungkin dibongkar. karena ada yang dengar juga ada bantuan jin, katanya jin iprit apa yang bisa nerbangkan dia, bisa terbang dia loh. itu Terbang dia. trik Terbang juga. terbang itu misalnya lingkaran api, lingkaran yang macam gelang api itu. Seakan-akan kan kalau dilihat kalaupun ada benang ataupun kawat, nyangkut dari situ kan gitu kan, nyebrang dia masuk. Jadi ada orang bilang dengar-dengar gosipnya ada jin, bantuan jin. Nah, kalau itu menurut dia apakah memang full asli trik apa? Ya, trik lah. Semua trik. Sulap itu trik, Trik, lah. trik, Mana ada trik. sulap itu apa? Kayak sekarang ini kan yang lagi viral dia sama yang punya Padepokan itu kan. Samsudin, Gus Samsudin. Samsudin. Nah, itu kan ada yang pakai kris itu kan. Kris itu dia kayak ada tombolnya di apanya itu. Supaya Pegangannya itu. Jadi dia seolah-olah ada sinar di ujungnya. Tadi itu dipejet dia. Nah, jadi seperti ada sinar setruman gitu. Padahal itu memang ada tombolnya. macam listrik juga. Berarti pesulap merah ini Itulah trik tadi. bongkar itu ya. Pesulap yang berkedok dukun gitu lah ya. Ya, ada yang berkedok agama itu ya, ada berkedok agama juga kan gitu. Dukun. Dukun berkedok agama. supranatural. Banyak itu kejadian. Natural. Ya, jadi banyak nggak terima sama dia. Karena dibuka tadi ya kan. Dibuka seolah-olah pekerjaan orang itu Tapi mungkin untuk yang nyambung manusia tadi yang bilang tadi, kalau secara keilmuan, kalau secara gaib yang pasti ada, yang aslinya pasti ada gitu. Nggak kita percaya sementara. Cuman Iya. biasanya kalau yang seperti itu dia nggak akan menyombongkan diri itu menunjukkan. lagipun kalau yang itu kayaknya kan dia memperkaya diri juga ya kan. Selain mengambil keuntungan Iya. sama pasiennya tadi, ya buktinya kan malah pagarnya aja mungkin miliaran itu harganya. Ya, mungkin Tinggi kali pagar Dulu istana. orang kan. latar belakangnya sebagai apa kan ada rekam jejaknya mungkin kan. Iya, cuma kan gini loh, maksudnya dia itu profesinya kan sebagai pengobatan gitu kan ibaratnya. Bisa kan kita tengok masa segitu megahnya bangunannya apa semua pagarnya dari hasil itu kan berarti kan ada dia mencari keuntungan sebesar-besarnya kan gitu. Sementara kalau niat untuk mengobati itu ya sebetulnya ya Menolong orang. menolong orang kan gitu. Ya itu mungkin kan sisi apanya untuk cari apa. Sebenarnya dia kan punya padepokan, itu kan padepokan kan berbayar juga. Dari situ kan bisa menghasilkan juga dia. Itu padepokan kan punya dia. Padepokan itu sebetulnya berbasis pengobatan itu juga sebetulnya, bukan dia ada siswa enggak ada gitu untuk sekolah gitu enggak Santrinya ada. gitu. Santri enggak ada, dia itu untuk khusus Tapi ada Pengobatan ya, padepokan itu pasti ada santri lah bang. enggak juga ya. Banyak yang Kita padepokan. kita cari di Google kemarin memang ada padepokan, ada santri-santrinya banyak, murid-muridnya. Udah bertahun juga sih Iya, katanya itu bertahun-tahun berdiri. padepokan itu berdiri. 2 tahun 3 tahun. Mungkin sambil inilah dia kan ibaratnya. Menyelam minum air. Nah itu tadi Jadi saya gitu. sebenarnya udah ada padepokan itu, punya pesantren itu kan. Cuman tadi ada trik sulap dia, mungkin ada Itulah trik-trik yang mau- itulah dibuat dia supaya berkedok agama juga tadi kan bisa. Itu yang paling nggak disukai pesulap merah tadi lah ya. Ya, Ya, karena dia ada unsur Karena penipuan. Gus kalau tidak salah Gus Samsudin pun dia buat konten, maksud si pesulap merah. Itu kalau konten saja, tidak ada masalah kan gitu. ya. Jangan Konten unsur juga, unsur yang membodoh-bodohi rakyat. Sebenarnya itu kan Supaya lebih- pembelajaran juga sebenarnya ini dari apa ini pesulap merah ini kan ibaratnya. Itu menurut Bang Egi gimana itu? Yang Bang Egi ketahui gimana itu? Ya menurutku sih bagus juga sih pesulap merah ini. Ya, bagus kayak Iya, bagus dia. Dia bisa bongkar bahwa itu palsu kan. Iya. Pernah aku dengar statement dia tuh, ya kalau aku nggak berbuat kayak gini, Tuhan marah sama aku. Iyalah, dia mengetahui kan gitu Karena ibaratnya. aku tahu dia itu nipu, tapi kok aku nggak Diam kasih aja. tahu sama orang. katanya. biaran gitu. Ya, masa aku biarkan aja. Sementara aku tahu tuh bahwa itu adalah palsu Ya, katanya. iya, penipuan ibaratnya. Memang banyak yang suka sama dia. Bagus dibongkar-bongkar. Ini ada ilmu santet yang taruh kelapa, ada jarumnya nanti tiba-tiba itu katanya disantet. Itu kan ada triknya semua kan, ada dibongkar dia semua itu.
Udah dibuat konten Sebetulnya kayak pelet-pelet itu kata dia. Itu sebetulnya cuma sugesti aja itu. Ibaratnya tadinya kita nggak berani sama cewek. Karena berobat sama si Ya maksudnya karena berobat sama dukun, jadi kita mungkin dikasih barang lah entah apa gitu kan, entah jimat gitu. misalnya contoh-contohnya bulu perinduh lah misalnya. Sebetulnya itu sugesti kita, jadi kita berani. Tadinya kita mungkin diam aja nggak berani sama cewek, dengan adanya itu kita berani kan gitu, maksudnya sugesti kita gitu umpamanya. Jadi kita berani mendekati cewek tadi. Padahal nggak ada itu pun, kalau kita berani sama cewek itu pasti kan bisa juga kan gitu. Betul. Sebetulnya sugesti aja dia kalau secara logikanya ya. Marcel namanya. Hah? Marcel. Marcel? Sama siapa? Oh, kok di sana nih? Apa? Oh, kok ini? Di bawah ini. Semalam tuh kan diundang sama Deddy Corbuzier juga dia kan. Ya. Diundang. Apa pembahasan apa dari situ? Ya sama, pembongkaran itu juga. Tapi kan Tentang masalah trik-trik yang ini di Corbuzier pun mendukung dia. Bahasanya kalau yang ada pun saya tuh konten katanya. Kalau yang betul itu maksudnya dikasih tunjuk di depan mata dia sama si sulap merah itu, yang Gus Samsudin itu menunjukkan itu buatan benar, bahwa dia punya emang keahlian atau ilmu yang bisa buat gitu tanpa pakai trik, tanpa bantuan alat untuk sulap itu. Saya bersedia Kak untuk konten, dan dari Corbuzier pun bilangnya juga lebih bersedia lagi saya juga berguru sama dia. iya. Kalau memang dia lebih hebat ibaratnya apa gitu sulap. lah. Karena memang kalau yang udah tahu, udah maksudnya yang paham belajar sulap-sulap itu, trik-trik sulap-sulap itu semua udah menguasai. Melihatnya Kalau udah tahu. itu udah itu mainan kita, itu sebenarnya untuk hiburan sebetulnya. Cuman Bukan disalahgunakan. gitu. Bukan disalahgunakan. Itu disalahgunakan sama dia mungkin. Ada kayak ilmu jadinya. Istilahnya kalau sulap pun kalau mungkin sekedar untuk hiburan aja mungkin nggak apa-apa ya kan. Walaupun dia buat hiburan dibayar misalnya, tapi memang tujuannya hiburan semata kan. Bukan digunakan untuk menipu lah ya. Menipu. Ya. Itulah yang dibongkar sama sulap merah itu, dan yang dibongkar mungkin keberatan kan, akhirnya mengerugikan dia. Mungkin nanti kalaupun dibongkar pikirnya orang jadi nggak percaya lagi, pasien mungkin berkurang kan. Udah pasti lah itu ya kan otomatis. Orang sampai di berita pun banyak masyarakat di sekitar situ pun udah mulai ribut-ribut mau nutup padepokan itu kan gitu. Ya, rasa dia tutup juga. Ya, cuman kemarin tuh dia datang ke padepokan Gus Samsudin itu dia dilarang dia tuh. Nggak berani jumpa. Pengacaranya yang jumpain. Bukan, dia udah datang. Iya, pengacara yang ada Di lurahnya kadang Gus Samsudin udah di depan dia. Saya mau dimintanya KTP-nya sama lurahnya tadi. Membawa. Dia nggak mau ngasih lah, nggak mau ngasih cuma-cuma gitu. Saya cuma mau berkunjung, apa tidak boleh orang lain main-main ini, tapi terbuka untuk umum katanya. Ya Anda kan dari jauh minta KTP-nya, baru itulah dia diserang tuh, dipukul sama ada Gus Samsudin tadi. Ya iyalah, Pemukulan? langsung cabut udah fisik. Oh, sampai pemukulan juga? Iya kan viral, itu makanya viral dia itu gara-gara itu. Ya, orang Gus Samsudin ada depan gini. Main fisik ya, itu nggak nggak dilaporkan? Ya itu mungkin masih didorong gitu aja, belum sampai terjadi pemukulan. Ya anggota Gus Samsudin tadi, warga tadi langsung cabut ya kan, lurahnya kan Berani dia sendirian datang ke situ ya sama krunya. Sama krunya lah, walaupun krunya kan di belakang, dia yang maju Ya sendiri. untungnya kan live langsung live IG terus dia. Ya itu dia kan Ada kamera, jadi mungkin nggak dia kuasa. bongkar trik itu kan. Ya terus ada yang nggak terima, misalnya disinggung yang di videonya itu dibongkar kan. Ya dia lebih senang kalau diundang langsung sini saya buktikan. Ya datang dia. Kan banyak dia di Kemanapun datang ya. Kemanapun pokoknya. Ya udah sini jumpa sama saya di DM gitu kan. Jumpa sama saya. Dah disitulah dia buat surat-surat pasal-pasalnya, kalau apa konten ini boleh buat perjanjiannya. Disitulah baru berlaga tadi dites ilmunya. Kan ada yang pertama kali viral dia itu yang ada ilmu batin apa ilmu apa tuh, yang dia numbuk membal. Nggak dekat, nggak kena. Membal itu. Situ kan dia bisa mukul kena
oh Anda katanya belum nggak pakai emosi, nggak pengen mencelakai saya udah pengen mencelakai Anda nih Pak, ada coba sekali lagi ya. Puk, kena lagi kan kayak puk gitu, kena terus 3 kali kena terus ya. Berarti kan sedangkan dia si gurunya tadi coba pakai ini anggota saya memang dari persatuan orang itu diumbar gini cukup langsung membal Kaku badannya. kaku. Kalau pakai orang lain nggak bisa kena. ya bisa kena mukul, orang Marcel yang mukul kena. Ya itu tadi dibahas si Marcella itu sebenarnya sugesti gitu ya. Iya, sugesti aja. Sugesti apa dari karena Anda menolak kalau misalnya kita ilmu-ilmu yang kayak gini lengket Tangan tuh nggak bisa lepas. nggak bisa lepas. Karena itu kan kalau disugesti dia kalau kita mau lepas ya lepas, kalau nggak mau kalau dibilang tahannya dibilang dia masuk ke sugesti kita ya udah kita tahan gini ya. lepaskan nggak mau kita nahan aja jadinya. Itu ada triknya semua itu. Emang dia pun udah profesor ibaratnya udah S3 di dunia Dokter lah ibaratnya dibilang. Sudah ada penemuan tuh mungkin tuh ya kan. memang Dokter, ya. ada trik-triknya. Ada apa namanya? Riset ya. S3. Iya, Tapi masih muda kayaknya. masih muda dia. Berarti keinginan dia tinggi. Iya. Mungkin keinginan dia bagus, kalau aku dan tidak dapat semuanya. Yang nipu-nipu tuh aku nggak suka, aku tunjuk betul-betul. Jangan sampai orang penipu. Gitu. Orang apa dibilang kok dukun itu cuma ada 2. Satu dukun cabul, satu Dukun beranak. enggak lah, satu dukun penipu, satu dukun cabul gitu. Oh, nggak ada yang betul berarti. Nah, iya. Nggak ada yang betul lah, salah satu pun nggak ada yang Salah betul. itu enggak ada betul. Sampai Yang dibilang kayak betul gitu. ya dukun beranak sama dukun pijat. Yang benar ya. Sampai dengar-dengarnya terjadilah pencabulan, ditanya sama Mr. Dedi kan gitu kan, kok bisa katanya gitu kan terjadi pencabulan. Dia bilang sama si dukun, ini kena santet, ya kan? Iya. Ini laki harus keluar. Kalau laki nggak di sini nggak apa nih, udah nanti sampai situ ini nggak bisa, air liur harus sampai langsung lokasi katanya kan gitu kan. Nah, itu mau nggak mau daripada ini nggak diobati bisa bahaya gitu loh tadi dia bilang. Sugesti kan dia takuti awalnya gitu. Takut-takut. Secara nggak sadar ya kan. Udah banyak ada trik-trik yang udah dibongkar benar. Kalau kita lihat video dari awal-awal itu semua trik itu dari bongkar. Datang langsung dia lihat live gitu, live semuanya. Enggak live. Maksudnya yang mana? Nggak, maksudnya yang didatangin ini apa dia cuma menunjukkan apa yang didatanginya yang Dia mau membuktikan bahasanya si orang misalnya yang dukun itu Nggak terima gitu. Dia kan misalnya bongkar. Kan dia pertama kan ceritanya dia kan nengok video gini. Nih ada triknya teman-teman gini dibongkar dia. Pertama kan buat konten dia di rumah dia lah gitu. Ini triknya cuy. Gak lama nanti next kontennya itu si dibilang DM tadi dukun tadi yang nggak terima tadi suruh datang dibuktikan. Gitu ya kontennya. Dibuktikan trik. Kan dikasih tahu videonya tadi. Ada cuplikan videonya. Perguruan mana keluar api gini. Padahal itu udah ada triknya semua dibongkar dia. Air berubah warna itu. Nah, Ada campuran kimia yang banyak campurannya. itu ada yang bercampur berubah warna tentang apa itu dia? Ya kayak batu merah. Delima, Itu. MD ya. Batunya itu dikasih dulu cairan kimia, masukkannya di air warna putih. Merah lah. Nah, merah lah warnanya itu. Jadi nggak ada itu sebenarnya dia. Ada lah. Ada. Pakai trik semua ya lumayan. Trik kayak jadi Dimaharkan mahal-mahal, potong rambut nggak putus katanya ya kan. jadi gue bicara kan waktu dia podcast kan langsung ngeluarin trik juga. Teh botol tawar tadi kan. Buangnya gini langsung jadi putih. Asli nih Dari teh botol botol itu, teh botol tuh. Teh botol tawar asli memang. Teh botol. Cuman ada memang kurasa Yang di plastik itu dia, botol plastik. pas di gelasnya itu ada zat kimianya. Oh bisa itu yang Makannya langsung gitu. Ya, bisa di skip nanti tuh. Hah? Maksudnya? Boleh Merek. brand ya, brand jangan sebut brand. Apa? Seletet. Pernah tahu kan teh botol masuk. Cuman kita kopi. Nggak nyambung ya. Kopi botol. kopi botol sosro belum ada, boy.
Enggak mungkin produksi lagi baru bisa masuk kemari ya. Jadi sepengetahuan Mas Deru lanjut sampai di mana? Ya cuman kalau saya lihat di podcast itu yang dia sering juga tahu suatu itu cuma membicarakan trik-trik itu aja dibongkarnya. Nanti mungkin ada yang nggak terima yang dengan trik-trik itu dibongkar, mungkin ada salah satu oknum dukun yang mempraktikkan itu dengan cara pengobatan seperti itu nggak terima dia, terus jadi cekcok kan gitu. Itulah yang mungkin membuat jadi lebih viral, dia itu lebih naik cepat naik mungkin kan dari segi konten-kontennya kan gitu, karena memang bertabrakan memang dengan apa pengetahuan dia yang memang itu harus dibuktikan secara ilmiah, bukan secara keilmuan yang benar kan gitu. Kalau enggak mungkin nggak terima dengan itunya, dengan trik-trik itu, makanya dia keberatan yang salah satu orang dukun-dukun ini kan gitu. Mungkin ibaratnya mengeneralisir dukun-dukun itu semua bahasanya nggak benar semua kan gitu mungkin. Jadi orang yang bergelut di dunia perdukunan itu entah dukunnya, entah pasiennya mungkin jadi kurang lah dengan minat untuk berdukun gitu orang kan. Iya. Karena Sebenarnya tujuannya kalau edukasi. kita telaah gitu, macam mengajak atau apa namanya, biar orang tuh jauh dari perbuatan syirik. ya Gitu. sebetulnya dari nilai agama itu sebetulnya Orang dari bilang bagus kan tuh. kalau kita tahu, kita nggak ngasih tahu kan marah Allah Azza wa Jalla katanya kan gitu kan. Benar dia tahu. Kalau saya kita disuruh nyembelih, oh ini nokoh ini loh kata dia. Nipu ini loh katanya. Gimana ya, memang masyarakat kita ini kan masyarakat Granada kan memang terlalu apa juga. Oh, memang Masih percaya mistis-mistis gitu ibaratnya kan. Ibaratnya negara Indonesia kan masih bicara percaya sama dukun-dukun gitu. Makanya itu maksud Marcel itu supaya kita lebih wawasannya itu lebih intelektual, supaya nggak percaya dengan yang gitu kayak gitu. Memang dibuktikan dia dengan trik-triknya itu semua sudah dibuktikan dia yang dilakukan dukun-dukun itu. Makanya jangan terlalu percaya sama dukun-dukun itu biar lebih maju lagi, maksudnya masyarakat Indonesia ini kan. Kalau menurut Bang Sapir mana tadi menurut merah? Ya itu tadi sebetulnya ya kayak sekarang nih kan namanya era tadi udah modern, tapi kenyataannya kan ibaratnya rakyat tadi masih terpengaruh dengan mistis apa tadi kan, perobatan dukun-dukun itu kan ibaratnya kan nggak nyambung dia kan gitu. Seharusnya kita lebih canggih lagi, lebih berwawasan lagi, lebih tahu mana yang salah mana yang enggak kan gitu ibaratnya. Mana yang itu kan bertentangan juga dengan agama juga, agama apapun mungkin kita lebih ibaratnya kalau untuk mengobati itu, berobat itu ya lebih yakin lagi sama yang Maha Kuasa kan gitu ibaratnya kan gitu, dari segi agama tadi. Jangan kita ibaratnya percaya ke dukun tadi ibaratnya kan gitu. Lebih ke agama tadi lah dikuatkan mungkin ibaratnya supaya kita agak berkurang perdukunan tadi. Yang statement tentang dibilang Mas Sapir tadi bahwasannya dukun itu cuman ada dua. Dua itu yang satu dukun cabul, satu lagi dukun penipu. dukun menipu. Berarti maksudnya itu memang tidak ada satu. Berarti tidak ada yang betul kan tuh. Salah semua. Ya, salah. Yang ada itu dukun pijat sama dukun Beranak. beranak kan tuh. Itu baru betul ya. Betul. Mungkin ya. Kan masuk akal juga kan tuh. Kira-kira dukun pijat itu ada nggak yang macam gimana kita bilang ya? Padahal kalau dipijat sekali aja baik. Kalau itu dalam masuk kategori kemana dia? Ya dia Dukun mungkin penipu juga termasuk. enggak lah, dia kan Karena dia tahu nih. Nah. Kalau kita kan nggak tahu. Dia tahu dipegang sekali aja baik. Cuman murah lah. Namanya sekali aja dipijit kan sekali bayar. Gantungan sampai sebulan itu masuk kategori mana dia itu? ya dia mungkin udah menguasai. Kan tadi yang bilangnya betulnya dukun pijat sama dukun beranak kan gitu. Nah, itu termasuk kategori dukun apa itu? Dia udah tahu nih satu kali pegang nih gini-gini aja jatuh tabrakan naik kereta apa seliu apa geser gitu kan. Kalau pegangnya sekali dua kali sebenarnya sembuh, cuma dibantingnya 6 bulan biar lama dia nginap di rumah kan. Ya mungkin ada juga unsur itunya, mungkin ada juga lah sikit-sikit mungkin ya kan. Ibaratnya untuk nyari nafkah dari situ bisa juga gak diulur lah.
Ibaratnya kayak dokter juga ya itu ya kan, nggak dikasihnya dosis yang tinggi dulu, pelan-pelan dikasihnya dulu kan gitu ibaratnya. Nggak langsung. Mungkin kalau kasih langsung dosis tinggi ya bisa baik kan gitu. Tapi sama dia agak ditahan-tahan dulu dosisnya. Ini yang kecil dulu. Kalau dokter bang biasanya itu pengobatannya pun dia melihat kondisi tubuh masing-masing. Nggak mungkin dia kasih yang tinggi, bisa tes tergantung organ-organ tubuhnya mampu nggak menerimanya kan. Betul. Kalau itu pasti ada ilmu ada keilmuannya, risetnya masih ada kalau itu Kalau dokter ya. Kalau dukun ini kadang-kadang maaf cakap kita ada kayak tetangga saya dulu ke rumah mertua saya. Dia dulu sering sakit, katanya sering disantet, sering di apa segala macam. Tiba-tiba nggak ada belajar ilmu apa, nggak ada belajar, tiba-tiba dia bisa ngobati sendiri. Yang disantet tadi. Bisa punya ilmu untuk ngobati orang gitu. Ya itulah dalam hati saya pun pribadi pun ya nggak mungkin dari mana dapat wangsit orang atau dapat mimpi lah ya, dapat ada turunan berkah dia, atau gitu dapat aroma gitu. Nggak ngerti lah kalau yang gitu kan. Ya selama dia nggak pakai trik-trik gitu ya sebetulnya nggak apa-apa juga kalau memang ada dia ilmu turunan ibaratnya kan gitu kan. Tapi kalau udah pakai trik kayak itu tadi kan kayak yang di Padepokan itu kan nggak pakai trik dia ibaratnya. berarti kembali ke pesulap merah tadi sebenarnya dia yang dianggapnya pakai trik lah yang dibilang. Ya. Kalau yang betul mungkin ya udah nggak ada masalah mungkin ya. Yang dia rasa itu gitu, ada ya. macam di pelajaran dia mungkin ditegur. Kalau yang menyangkut menipu orang banyak kan gitu. Tapi selama ini belum ada yang terbukti dengan dukunnya itu, belum ada yang terbukti sama dia, semua udah terbongkar dia sama konten dia itu. Emang menipu kan. Nah, Pakai trik semua gitu. masalahnya semua pakai trik selama ini dikerjakan dia. Kalaupun ada kan dukun baratnya kan ada juga dia pakai pengobatan herbal kan gitu. Memang ada juga. Nah, itu masih masuk akal kan Itu gitu. kan udah dibilang dia di Itulah statement dia. sebenarnya dulunya itu kok namanya dukun itu bang, itu kan orang Jawa bilang Iya. ya dukun itu. Dukun itu ya sebenarnya itu Ada obatnya ya kan ibaratnya. maksudnya dulu yang dengan ramu-ramuan. Ya, Itu ya dulu. itu betul. Dukun itu. Marcelnya sendiri bilang itu obat tradisional dengan rasa herbal itu betul. Dukun namanya itu. Entah jamu Pengobatan. itu pengobatan itu. Pengobatan tradisional lah ya. Ibaratnya medianya memang berfungsi ibaratnya gitu. Ya, kan. memang dari natural ya. Kalau Sekarang kan makin tren, makin dukunnya ada aja Makin canggih. makin canggih juga dia mungkin nggak pakai trik sulap nggak masuk ke situ. Kadang orang-orang ini bilangnya dukun ini orang pintar. Kalau kita berobat sama orang pintar, pintar. berarti kita yang bodoh. Nggak tahu lah entah pintar apa ya. Entah pintar. Jadi simpulannya Ya Marcel itu bagus. Ya kesimpulannya memang ya bagus dia dan Jadi kembali kepada diri kita sendiri lah ya. Ya sebetulnya nggak ada ya. Antara percaya nggak percaya, namanya dukun atau apapun tentunya nggak ada gitu. Ya kalau di agama kita misalnya kayak kalau Islam kan itu kan memang harus percaya dengan hal gaib, percaya kan wajib percaya dengan hal gaib karena pun Allah kita pun berbentuk, kita kan nggak bisa menyaksikan juga kan gaib kan gitu. cuman bukan percaya kepada selain Allah. Itu yang dipersalahkan, mungkin cara pemikiran persepsinya. Jangan betul, percaya kepada atau bertuankan kepada ciptaan Allah. Seperti jin-jin tadi itu ciptaan, kita ciptaan. Kan begitu. Sampai dibilangnya ada juga yang waktu dia diundang di podcastnya Deddy Kobuser itu, dia bilang, Deddy Kobuser pun bilang sendiri, saya juga nggak akan percaya itu dengan ada kadang berita di TV ada kerasukan massal di satu sekolah, massal itu nggak akan percaya ya, karena emang ada ilmunya itu. Kalau itu bagiannya bukan datangkan dukun atau datangkan ustadz untuk meruqyah segala macam, bukan. Datangkan psikologi, psikiater kan gitu. Itu mungkin tergantung mentalnya atau apa. Kalau menurut fisiknya lemah. Menurut Abis mana? Kadang-kadang di daerah kita kan nggak jauh-jauh, misalnya di dekat-dekat sekolah. Makanya itu nyambung bicara dari tadi Kobuser kan itu tinggi kali IQ dengan dia psikolog, psikolog
psikolog deh, ilmu ada Tapi ilmu kenapa psikolog, kok kan. nggak dicoba? Pernah sekolah gitu? psikolog juga. Nah, kenapa nggak dicoba pada saat kan pastinya mungkin di Jakarta itu pasti ada kan gitu. Ya, Nah, dicoba tes datang tunjukkan gitu maksudnya. maksudnya Supaya masyarakat itu lebih yakin gitu. Iya itu kan sekarang kan harus fakta Ya sekarang kan begini bang, nggak mungkin lah dia tiba-tiba datang untuk menolak, maksudnya apalagi jangan jaraknya jauh kan gitu. Iya. Pada saat itu dipanggilnya itu salah gitu maksudnya. Mungkin tak ustadz suruh baca-baca ya segala macam supaya mungkin kalau ada jinnya di tubuhnya bisa pergi kan itu gitu. bukan jin itu saudara, kan tadi bilang dia juga pernah di statement dia bilang itu ya mental dia, karena dia mau surupan dan kesurupan masal itu karena tadi kawannya tadi mau melakukan nggak kayak dia gitu, kontak ini ya, Kontak, macam kayak kita apa, menguap pikiran tadi. ya, Iya, macam kayak pikiran kita ya. menguap, Ikut apa? ngikut kita. Iya, iya. Cuman kalau kita menolak dalam arti itu ya kita nggak akan kesurupan, nggak maksudnya nggak akan mental kita nggak akan ikut. Tapi juga kondisi fisik rasanya mempengaruhi juga tuh ya. pengaruhi lah. Pengaruhi. Pasti ada ilmu-ilmunya juga itu semua. Jadi ya menurut gue ya di Indonesia ini untuk kawan-kawan di warga Indonesia ini ya janganlah terlalu percaya sama hal-hal yang kayak gitu kan, karena semua itu ada ilmunya kalau kita pelajari semua itu. Betul. Jadi itu semua ada trik-triknya, itu yang dibongkar Marcel kan, dibongkar dia semua trik-trik dukunan itu. Itulah maksud dari pesulap merah tadi, Marcel namanya. Oke lah, kalau begitu kawan-kawan sampai di sini aja lah konten kita untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kawan-kawan terhibur dan suka dengan obrolan ngawur kita ini. Ya mungkin ya obrolan kita ini tanpa didasari ilmu juga, asal ngawur. Karena di sana orang itu melakukan apa hal-hal itu ya memang ada ilmunya. Kalau kita ini ngobrol ngawur, apa yang kita masyarakat Dengar-dengar sekarang. saja, didengar-dengar. Iya. Apa yang sedang viral ya Iya. kita bahas, itulah palingan kan. Jadi sekali lagi mohon dukungannya untuk channel kita ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, like dan komen-komennya ya untuk video-video kita ini supaya makin berkembang. Oke lah teman-teman, mari kita ngopi sejenak. Ayo kita Jangan lupa ngopi. Ngopi. Itu masih